Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Almelia. Saya di sini akan membacakan makna Pancasila dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, makna Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup dalam sebuah negara tentu harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila. Dalam setiap sila dalam Pancasila memiliki filosofi tersendiri yang perlu untuk dipahami. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna Pancasila pertama ini juga berarti kita perlu sangat menghormati antara umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama membela kebenaran dan keadilan dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan atau berdiskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Makna lambang Pancasila. Lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Berikut ini makna lambang dari masing-masing sila. Yang pertama, sila pertama memiliki lambang bintang berwarna kuning. Sila pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Yang kedua, sila kedua. Simbol kedua ini diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-menurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, sila ketiga, simbol sila ini yaitu pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Artinya, seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat yaitu kepala banteng yang dikutip dari BPIPRI yang menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila yang kelima yaitu
padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban dan kemakmuran rakyat sebagai landasannya. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan fondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur perintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka, makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meski berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, dan bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya pulau-pulau tersebut, secara otomatis terdapat beraneka ragam budaya, bahasa, ataupun tradisi yang berbeda-beda antar suku. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut tentulah diperlukan suatu wadah yang dapat menampung segala perbedaan tersebut. Dan satu-satunya wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini lahir dari pemikiran jenius para tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa, kita harus menjaga dan merawat semboyan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Merawat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras, dan budaya, dan antar golongan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis, wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi, dan komunikasi penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi negara, bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif, keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting sebagai berikut. Keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar dan sebagai hasanah bangsa untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama masyarakat Indonesia tetap bersatu. Dalam perjuangan mengisi
kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, keberagaman bukan unsur untuk perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berbeda-beda dan yang maju peradabannya serta sejahteranya. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.